Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 21 April 2020, kami kelompok Siti 6 akan memulai lagi sesi kelima dengan saya sebagai host, Ibu Sari Damayanti dari TKBPI, dan moderator kita Ibu Hani dari SMA BPI 2 serta presenter kita Bapak Denny Alfiansa dari SMK Negeri 4 Bandung. Kebetulan kami di sini tadi sudah memulai dari pukul 1. Sekarang sesi kelima yang akan dibawakan oleh moderator kita Ibu Hani Rahmawati. Kami persilakan untuk memulai konferensi ini ya. Silakan Ibu Hani. Baik, terima kasih Ibu Sari yang bertugas sebagai host pada sesi kelima. Mari kita mulai saja ya Bapak Ibu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kepada Bapak Ibu. Terima kasih Putus-putus untuk... Bu Hani. Oh, putus-putus Bu. Halo. Gimana Bu suaranya? Sudah Bu, Ya, terdengar. putus-putus boleh sekarang. Silakan. Ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Ajeng Kania, instruktur kelompok 2, dan Bapak Agung Maulana, instruktur kelompok 1, yang sudah berkenan hadir. Selamat datang Bapak dan Ibu pada sesi hari ini. Pemaparan materi akan disampaikan oleh Bapak Denny Alfiansa sebagai narasumber, dan saya sebagai moderator yang bertugas di sesi hari ini. Di sesi hari ini, nama saya Hani Rahmawati. Saya bekerja di SMA BPI 2 dan ada Bu Sari Damayanti bertugas sebagai host di sesi hari ini. Untuk sesi hari ini, materi yang akan disampaikan oleh Bapak Denny adalah mengenai pemanfaatan media sosial Instagram. Instagram tentunya sering kita jumpai apabila kita membuka HP di masing-masing pribadi. Kita sering melihat postingan pribadi teman kita atau yang kita ikuti. Namun, Bapak Denny ini akan memanfaatkan media sosial untuk penggunaan pembelajaran bagi siswa ya. Tentunya kita akan mengetahui fitur-fitur apa saja yang bisa kita gunakan di dalam media sosial Instagram yang kita gunakan sehari-hari. Bapak Denny, apakah sudah siap dengan pemaparan materi hari ini? Siap, Bu Hani. Ya, Bu. Suaranya feedback ya? Sama kayak saya. Oh, feedback ya. Saya tidak memakai speaker. Ini lagi pakai headset kok, Bu. Oh gitu. Ya, sudah Ya. jelas? Sudah. Ya, silakan Bapak Denny Denny. diteruskan. Ya, Ibu makasih. Bapak Denny, apakah mendengar suara saya? Mendengar Bu, sudah Bu. Ya, sudah siap dengan pemaparan materi hari ini? Ya, siap. Ya, baiklah Bapak, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih untuk Bu Sari Damayanti bertugas sebagai host hari ini di sesi kelima ini, dan Bu Hani Rahmawati yang bertugas sebagai presenter.
Ya, sebelumnya perkenalkan saya Denny Alfiansyah dari SMKN 4 Bandung yang akan menjelaskan materi ini atau kita sharing saja materi tentang memanfaatkan sosial media Instagram untuk pembelajaran ya. Sebelum kita mulai, saya akan mengucapkan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share kontennya apakah sudah terlihat, Ibu? Di saya belum, Pak. Nah, baru. Sudah ada, Ibu ya? Dah. Nah, Dah. untuk sesi kali ini mungkin saya beri judul memanfaatkan Instagram untuk pembelajaran online. Nah, kan salah satu sosial media yang anak-anak zaman sekarang atau siswa zaman sekarang sedang ramai atau dari beberapa tahun ke belakang sedang ramai digunakan, salah satunya ada Instagram. Ya, Bapak Ibu, sebelumnya banyak juga media sosial yang digunakan. Ada mungkin dari sebelum Facebook ada Friendster, ada MySpace mungkin. Ya, kemudian ada Kaskus. Kemudian muncullah Facebook yang sangat ramai digunakan. Kemudian ada Twitter. Terus hanya hanya Twitter kan banyaknya berisi kata-kata. Kemudian muncul lagi yang baru di beberapa tahun ke belakang yaitu Instagram. Fungsi fiturnya saat pertama kemunculan mungkin hanya kita bisa memposting gambar dengan ukuran square atau persegi. Persegi ukuran sisi kali sisinya sama. Untuk kita beri caption atau beri judul, kemudian kita kirim. Dan fiturnya mungkin tidak banyak. Kemudian beberapa waktu ke belakang, kemudian Instagram berkembang, fiturnya ditambahkan, fiturnya makin banyak. Fiturnya makin banyak, mulai dari Instagram Stories, mulai dari direct message atau DM, ada Instagram Live, ada Instagram TV. Kemudian kita memposting juga ukuran gambarnya bisa bebas. Ukuran gambar yang kita posting tidak harus square. Tidak harus square seperti yang pertama kemunculan Instagram. Kemudian kita bisa memposting video, tidak hanya gambar. Kemudian kita bisa mention atau menyebutkan nama teman kita di akun lain dalam foto tersebut. Ya. Jadi fiturnya udah sangat banyak sekali untuk Instagram. Nah, mungkin di sesi kali ini saya akan sharing mengenai beberapa fitur yang mungkin Bapak atau Ibu dan saya pribadi juga bisa manfaatkan untuk pembelajaran online. Mungkin bisa secara langsung ataupun nanti anak belajarnya saat mereka membuka profil kita, membuka akun kita, kemudian melihat postingan-postingan yang kita buat. Jadi anak belajar dari beberapa postingan yang telah kita buat. Nah, lanjutnya mungkin penjelasan awalnya, Instagram itu apa? Mungkin yang Bapak Ibu belum tahu atau baru mendengar Instagram itu apa? Nah, secara sederhananya dapat didefinisikan sebagai aplikasi mobile berbasis iOS, Android, dan Windows Phone, di mana pengguna dapat mengambil, mengedit, dan memposting foto atau video ke halaman utama Instagram dan jejaring sosial lainnya. Maksud jejaring sosial lainnya, nanti Instagram ini bisa ditautkan atau bisa digabungkan ke beberapa sosial media lain seperti Twitter, Facebook. Jadi saat kita memposting foto kita di Instagram, maka di Twitter pun kita akan memposting hasil Instagram kita, dan di Facebook pun sama. Jadi hasil postingan Instagram kita pun akan muncul di halaman Facebook kita, seperti itu. Nah, untuk fitur Instagram, apa saja yang bisa kita manfaatkan? Mungkin secara kreativitas kan bisa banyak ya fitur apapun yang bisa digunakan. Nah, mungkin saya akan meringkasnya dulu saja menjadi 5 fitur. Ya, Bapak Ibu, menjadi 5 fitur. 5 fitur yang coba kita gunakan dalam pembelajaran. Yang pertama, ada fitur Instagram Live, ada fitur Instagram TV atau IGTV, ada fitur quiz, yang keempat ada fitur question, yang kelima ada fitur caption, hashtag, dan mention. Nah, untuk yang nomor 5 ini,
Kenapa digabungkan caption, hashtag, dan mention? Saya gabungkan mungkin karena tiga-tiganya sama-sama pemberian judul atau pemberian deskripsi tentang postingan kita. Antara caption, hashtag, dan mention itu sama-sama pemberian deskripsi, makanya mungkin sama saya digabung dulu. Digabung menjadi satu fitur antara caption, hashtag, dan mention. Nah, yang pertama ada Instagram Live. Saya akan menjelaskan tentang Instagram Live-nya dulu. Untuk dalam pembelajaran online, untuk fitur Instagram Live, pertama kita bisa manfaatkan secara langsung karena judulnya live atau streaming secara langsung, ya. Jadi misalnya saat kita atau sekarang saat ada pandemi COVID-19 ini kan sering ya sekarang sudah minggu ke-6 kalau tidak salah untuk pembelajaran jarak jauh ya Bapak Ibu, pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk fitur Instagram Live ini bisa kita gunakan untuk belajar secara jarak jauh. Kenapa? Karena pertama, Instagram Live atau Instagramnya sendiri, hampir semua siswa di usia mungkin dari SD sudah punya akun Instagram, SD, SMP, SMA, atau SMK sudah punya akun Instagram. Mungkin Instagram Live salah satu yang bisa dimanfaatkan karena siswa tidak harus buka laptop terlebih dahulu atau lagi buka PC terlebih dahulu, mereka tinggal menonton penjelasan kita secara langsung di Instagram melalui mobile phone, melalui smartphone yang mereka punya masing-masing. Apalagi sekarang beberapa provider kan memberikan kuota beberapa provider memberikan kuotanya untuk khusus ke sosial media mana saja. Jadi anak tidak perlu membeli kuota tambahan untuk pembelajaran di aplikasi lain. Nah, Instagram Live ini kita bisa manfaatkan satu fiturnya karena secara langsung. Jadi saat kita melakukan live atau penjelasan atau pemberian materi kepada siswa, kita menjelaskan, siswa bisa menonton langsung. Bisa menonton secara langsung. Kemudian, yang kedua, durasinya yang lumayan lama. Durasinya untuk fitur yang ini sampai 60 menit atau 1 jam. Satu kali kita melakukan live. Setelah 1 jam, live akan otomatis berhenti. Kita bisa melanjutkannya lagi. Karena maksimal Instagram Live durasinya 1 jam untuk satu kali live. Nah, yang kedua, bisa dua arah, Bapak Ibu, bisa dua arah. Cuman perbedaannya seperti ini. Jika kita menggunakan WebEx, kita dua arahnya langsung tatap muka menggunakan fitur video conference, terus atau menggunakan Google Meet juga sama fiturnya video conference, atau pula menggunakan Zoom, fiturnya sama video conference dua arah langsung. Mungkin Instagram Live ini bisa dua arah, cuman berbeda. Jika siswanya bisa melihat kita sedang live, namun gurunya tidak bisa melihat siswa dengan tatap muka langsung, tapi guru bisa melihat siapa saja yang sedang mengikuti live kita. Nanti ada notifikasi siapa saja yang masuk ke live kita. Kemudian, fitur dua arahnya, siswa bisa bertanya kepada gurunya melalui fitur komentar di bawah di halaman Instagram live-nya tersebut. Jadi tetap bisa dua arah, namun guru tidak bisa melihat, mungkin kekurangannya itu guru tidak bisa melihat siswanya, hanya bisa mengetahui siswa yang masuk siapa saja, nanti yang akan bertanya siapa saja. Mungkin seperti itu penjelasan singkat Instagram Live. Nah, untuk Instagram TV, fiturnya sama seperti YouTube. Kita bisa mengupload video di Instagram TV dengan durasi yang sama, maksimal 60 menit dan minimal 1 menit. Berbeda dengan kita memposting video biasa di halaman Instagram kita. Kalau memposting video biasa di halaman Instagram kita, itu video berdurasi maksimal hanya 15 detik. Berbeda dengan Instagram TV, durasinya lebih lama, yaitu 1 jam. Jadi kita nanti bisa, kita membuat video tentang pembelajaran,
dengan durasi maksimal 1 jam, kemudian kita posting ke Instagram TV. Nanti link Instagram TV-nya kita bisa share ke siswa. Bisa share ke siswa untuk melihat materi pembelajaran yang telah kita berikan, Instagram TV-nya. Kemudian ada fitur kuis. Nah, fitur kuis dan kita gabungkan ya, saya gabungkan fitur kuis dan question ini, itu sama-sama merupakan fitur stiker yang ada di Instagram Stories. Instagram Stories. Jadi fungsinya yang pertama, kuis ini Bapak Ibu bisa membuat soal yang di-post di story, kemudian kita bisa membuat option jawabannya. Jadi bentuknya seperti pilihan ganda atau PG. Jadi kita menulis soal, kemudian kita membuat optionnya sendiri, kemudian kita post di stories Instagram. Nanti siswa akan menjawab dari soal-soal tersebut. Misalnya soal nomor 1, pertanyaannya 1 tambah 1 berapa? Nah, nanti optionnya ada angka. Misalnya 2, 3, 4, 5. Jawabannya nanti siswa bisa memilih jawaban yang benar. Nanti sebelum kita posting ke siswa, kita juga sudah menentukan mana option yang benarnya. Jadi saat siswa menjawab, nanti terlihat. Ya. Nah, untuk optionnya sendiri, ada pilihannya antara 2 sampai 4 option. Jadi maksimal ada 4 option atau A, B, C, D. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti siswa yang sudah menjawab kuis tersebut akan terlihat di stories kita. Nanti storiesnya kita bisa di-swipe ke atas. Nanti nama-nama siswa yang telah menjawab ada di situ. Yang menjawab betul siapa saja, yang menjawab salah siapa saja. Nah, nanti kita bisa rekap dari stories itu, dari stories yang telah kita buat, siswa mana saja yang menjawab betul semua, atau siswa mana saja yang hanya menjawab betul setengahnya. Nah, kelebihannya lagi, untuk fitur quiz ini, fitur stiker ini, tiap satu akun Instagram hanya bisa menjawab 1 kali, Bapak Ibu. Jadi misalnya siswa nomor 1 sudah jawabannya kurang tepat, nanti siswa akan mencoba lagi di akun yang sama untuk menjawab soal yang sama. Nah itu tidak bisa, Bapak Ibu, karena satu akun hanya bisa menjawab di fitur ini hanya 1 kali. Nah, untuk question, fiturnya sama seperti quiz, adanya di stiker di Instagram Stories. Nah, namun perbedaannya jika quiz sama dengan soal pilihan ganda, nah fitur question ini berbeda. Ini seperti soal esai, Bapak Ibu. Jadi nanti kita memberi soal, kemudian siswanya menjawab secara langsung, jadi tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Nanti setelah siswa yang menjawab, kemudian kita bisa lihat juga hasilnya nanti di hasil di stories-nya. Cuman kekurangannya satu, untuk fitur quiz dan question ini di Instagram Stories hanya akan bertahan selama 24 jam, Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu posting quiz dan question ini di hari ini jam 4 sore, di hari Selasa jam 4 sore, maka nanti soal itu akan bertahan sampai jam 4 sore juga di hari berikutnya, di hari Rabu. Kemudian setelah itu stories-nya akan menghilang. Ya, Bapak Ibu seperti itu. Nah, kemudian yang kelima ada caption, hashtag, dan mention. Untuk caption, hashtag, dan mention ini sama-sama sebagai deskripsi. Ya, yang membeda. Untuk apa deskripsi tersebut? Jadi kita di postingan kita yang kita buat, postingan hampir tidak mungkin ya Bapak Ibu kita mau buat postingan tapi tanpa judul atau tanpa keterangan. Nanti yang melihat juga bingung ya, mungkin kalau postingan-postingan biasa ya mungkin bisa seperti itu, tapi kan kita sekarang menggunakannya untuk pembelajaran. Jadi postingan yang kita buat misalnya berisi materi tentang apa, nah di captionnya kita tulis. Misalnya saya di SMK 4 mengajar pemrograman dan microcontroller. Nah, saya mungkin memberi captionnya pemrograman dan microcontroller, atau saya memberi tugas ke siswa untuk memposting tentang materi yang sama dengan menggunakan caption yang sama, seperti itu. Nah, untuk hashtag dan mention, penjelasannya mungkin sama seperti caption, perbedaannya hashtag menggunakan tanda pagar di awal. Kenapa menggunakan tanda pagar? Yang pertama, itu untuk pengelompokan, Bapak Ibu, pengelompokan. Jadi saat kita searching
tentang, misalnya saya memberi judul di postingan saya VCT, hashtag atau pagar VCT. Jadi nanti saat siswa atau peserta ingin mencari tahu tentang materi yang kita buat, oh materinya tentang apa? Siswa tinggal search aja di sosial media atau di akun Instagram dia VCT, nanti otomatis semua yang muncul, semua yang berkaitan dengan kata-kata VCT akan muncul. Jadi siswa lebih gampang lagi untuk mendapat materinya, ya karena sudah dikelompokkan. Kemudian ada fitur mention. Fitur mention ini yaitu untuk menyebutkan akun lain di postingan kita. Misalnya, kita buat postingan untuk kelas apa misalnya. Biasanya untuk siswa-siswa sekarang di sekolah, mungkin tiap kelasnya sudah punya akun Instagram kelasnya masing-masing, mungkin seperti itu. Nah, tugas ini atau postingan ini kita khususkan untuk kelas apa. Misalnya, kelas untuk khusus kelas 10. Nah, nanti di postingan itu coba kita mention nama akunnya agar nanti notifikasi dari postingan tersebut akan muncul di akun kelas tersebut. Nanti ada notifikasinya, maka akun kelas tersebut akan mengetahui, oh, Pak Denny misalnya, oh Pak Denny sudah memposting materi ini. Nah, nanti bisa disebar karena sudah disebutkan, jadi ada notifikasi. Nah, pertama, sebelum kita menggunakan fitur-fiturnya tersebut, kita kan harus membuat akunnya dulu ya, Bapak Ibu. Membuat akunnya dulu. Nah, bagaimana cara membuatnya atau cara menggunakannya? Nah, yang pertama, Bapak Ibu, jika belum punya akun Instagramnya, bisa mengunduh aplikasinya pada smartphone atau pada ponsel, baik itu di iOS ataupun di Android. Di Android, otomatis Bapak Ibu mendownloadnya melalui Play Store, dan untuk di iOS, Bapak Ibu mendownloadnya di App Store. Kita tinggal search saja Instagram. Nah, setelah selesai mengunduh, kita bisa daftarkan dengan email. Biasanya kita menggunakan Gmail ya Bapak Ibu. Kita bisa tulis di username di sini. Bisa ditulis di username, akunnya, atau password. Ini jika kita sudah memiliki akun. Jika belum, kita bisa klik di bawah ini di sign up. Ya Bapak Ibu, nanti prosesnya sama seperti kita membuat akun-akun yang lain. Membuat akun Facebook, membuat akun email, sama. Nanti kita menulis nama depan, nama belakang, kemudian menentukan username kita apa, memberikan password, nah seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian bisa juga loginnya menggunakan Facebook. Jika Bapak Ibu bingung, biar lebih cepat bikin Instagramnya disamakan saja dengan Facebook. Nah, Bapak Ibu tinggal klik di sini saja, login with Facebook. Ya, seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya untuk Instagram Live. Seperti penjelasan yang sebelumnya, ini Instagram Live, yaitu Instagram Live memungkinkan pengguna untuk melakukan siaran video secara langsung, dan pengguna Instagram lainnya dapat menonton serta berinteraksi dengan siaran tersebut. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Instagram Live ini bersifat dua arah. Nah, Bapak Ibu, namun perbedaannya kita yang melakukan live, orang lain bisa melihat kita saat live, namun kita tidak bisa melihat orang lain secara langsung, secara tatap muka pada video, atau yang kita laksanakan sekarang menggunakan Webex, kita tidak bisa video secara dua arah. Ya Bapak Ibu. Nah, namun kita bisa berinteraksinya melalui apa? Melalui kolom komentar yang nanti saat kita live akan muncul di bawah layar smartphone atau mobile phone yang Bapak Ibu gunakan. Nanti ada kolom komen. Nah, jika penonton kita atau siswa kita saat menonton kita siaran, memberikan penjelasan tentang materi pembelajaran, nanti siswa bertanya, nanti akan muncul langsung komennya, akan naik ke atas. Itu muncul terus di situ. Nah, setelah kita live, kan durasi maksimal 1 jam ya Bapak Ibu untuk live di Instagram. Durasi maksimalnya 1 jam. Nah, setelah live-nya selesai 1 jam, itu Instagram live-nya bisa kita simpan. Agar
yang tidak bisa mengikuti secara langsung atau tidak bisa mengikuti live secara langsung, maka dia bisa menontonnya di waktu yang lain. Cuman kelemahannya satu, Bapak Ibu, kekurangannya satu, yaitu hanya bertahan maksimal 24 jam. Jadi jika Instagram live-nya kita simpan, maka akan ada di stories, akan menjadi stories, dan durasi penyimpanannya maksimal hanya 24 jam atau 1 hari. Nah, setelah itu Instagramnya otomatis akan menghilang di postingan kita ya Bapak Ibu. Tapi di akun kita, di dalam folder arsip, tetap tersimpan ya Instagram Live-nya. Nah, yang berikutnya, cara menggunakan Instagram Live-nya bagaimana cara kita memulainya? Cara kita memulai Instagram Live-nya. Nah, seperti ini. Bapak Ibu, cara memulainya. Setelah kita login ke halaman Instagram kita, akan muncul halaman utama Instagram kita. Ya. Nah, kemudian swipe home Instagram kita ke sebelah kanan atau digeser layar kita ke sebelah kanan. Nah, seperti gambar yang pertama di sebelah kiri ini Bapak Ibu. Di swipe ke kanan. Nah, setelah swipe ke kanan, antara di swipe ke kanan atau juga Bapak Ibu bisa mengklik lambang plus di akun Bapak Ibu di pojok kiri atas. Di foto profil Bapak Ibu ada akun plus, bisa diklik juga di situ. Jadi antara di swipe ke kanan layarnya atau bisa klik tombol plus di situ. Nah, kemudian setelah swipe ke kanan, ini sudah masuk ke fitur Instagram Stories untuk membuat stories Bapak Ibu. Nah, untuk memulai live-nya bagaimana? Kita lihat tulisan di bawah sini. Ya Bapak Ibu, di tulisan di bawah layarnya, kita geser terus ke paling kiri. Sampai Bapak Ibu menemukan tulisan live. Ya. Dan tulisan di layarnya live on Instagram. Nah, setelah terlihat tulisan ini, ya, ini tampilan untuk di iPhone seperti ini ya Bapak Ibu, lingkaran seperti ini. Untuk di Android, tulisannya Start Live Video. Jadi antara iOS dan Android mungkin sedikit berbeda tampilannya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu, kita tinggal klik saja Start Live atau klik tombol yang berbentuk lingkaran besar ini. Ya, setelah live-nya dimulai, maka akan ada tulisan di sini, live. Ya, kemudian ada kolom komen, di bawah sini ada end di kanan. Nah, saat live berlangsung, nanti Bapak Ibu akan diberitahu siapa saja yang masuk atau yang sedang menyaksikan live-nya Bapak Ibu, ya, saat memberikan materi live-nya Bapak Ibu. Nah, nanti di komen sini akan muncul, nanti slide ke atas seperti itu, nanti tulisannya akan bergeser terus ke atas, yang masuk siapa saja. Nah, untuk komentar pun atau siswa yang bertanya tentang materinya atau bertanya secara langsung dapat menggunakan fitur komen ini. Mereka di akunnya masing-masing tinggal tulis pertanyaannya di sini. Ya, Bapak Ibu, nanti akan muncul ke atas. Seperti itu. Nah, jika sudah selesai kita klik end di sini, maka nanti akan ada tampilan siapa saja yang sudah menyaksikan live dari Instagram kita. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin melakukan live Instagram di waktu, karena kita sekarang melakukan pembelajaran jarak jauh, misalnya Bapak Ibu di kelas tersebut, di kelas 10 misalnya, melakukan pembelajaran Bapak Ibu di hari Senin jam 10 sampai jam 11 misalnya. Nah, Bapak Ibu akan memulai live sama di jam 10 dan jam 11. Nah, untuk siswa yang hadir, maka absennya akan dicatat, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Dan jika siswa yang tidak hadir, maka absennya akan kosong atau dialfakan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membuat absennya dari hasil live Instagramnya Bapak Ibu sendiri. Nanti ada siapa saja yang sudah mengikuti, yang sudah hadir. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan absensi dari situ. Ya, mungkin Instagram Live seperti itu.
Jadi pembelian materi secara langsung ya Bapak Ibu seperti video conference 2 arah. Perbedaannya ini untuk videonya 1 arah, tapi siswa berinteraksinya melalui kolom komentar ya Bapak Ibu di sini. Nah, maka Instagram Live itu memungkinkan pengguna untuk melakukan siaran video secara langsung dan pengguna Instagram lainnya dapat menonton serta berinteraksi dengan siaran tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian ada Instagram TV. Instagram TV merupakan salah satu fitur Instagram agar pengguna bisa mengupload video hingga durasi 1 jam. Nah, seperti yang disebutkan tadi, perbedaannya dengan postingan video biasa yang hanya berdurasi maksimal 15 detik ya Bapak Ibu, ini bisa berdurasi maksimal hingga 1 jam. Nah, cara menggunakannya bagaimana? Nah, cara menggunakan Instagram TV seperti ini. Bapak Ibu, cara kita menggunakannya. Jika kita ingin mengaksesnya, seperti ini. Bisa di profil Bapak Ibu, ada yang di pojok kanan bawah sini, yang foto akun Bapak Ibu bisa diklik, nanti ada kolom Instagram TV. Atau mungkin di beberapa akun, ini fitur Instagram TV ini tidak muncul di halaman akunnya Bapak Ibu. Sering kejadian. Ini tuh kejadiannya antara Bapak Ibu melakukan login 2 akun di satu perangkat yang sama, maka beberapa fitur ada yang menghilang. Sebenarnya fiturnya ada, cuman tidak terlihat. Dan ada pula yang mungkin sedang gangguan dari Instagramnya, beberapa sering kejadian seperti itu untuk Instagram TV. Nah, untuk mengantisipasinya, kita bisa search Instagram TV-nya di kolom Explore, ya Bapak Ibu, untuk mengaksesnya di kolom Explore, di paling bawah, kedua dari kiri ya Bapak Ibu, di sampingnya tombol Home. Nah, ini yang lambangnya seperti love atau kaca pembesar ya Bapak Ibu. Kita klik. Nah, setelah klik kemudian lihat di gambar kedua ini yang tengah-tengah. Nah, kemudian kita sudah masuk ke halaman Explore. Sudah masuk halaman Explore, lihat di barisan di bawah kolom search. Bapak Ibu di bawah kolom search ada IGTV, ada shop, ada dekor. Nah, Bapak Ibu tinggal klik saja IGTV-nya. Nah, nanti di sini akan muncul akun-akun yang telah kita follow, yang sudah membuat konten di Instagram TV, maka akan muncul di halaman sini. Hanya akun yang sudah kita follow ya Bapak Ibu ya. Jika yang belum kita follow maka tidak muncul di sini. Namun kita bisa mencarinya di kolom search seperti ini. Kolom search. Nah, mungkin seperti itu untuk cara mengakses Instagram TV-nya Bapak Ibu di kolom search. Nah, untuk kita membuatnya atau menambahkannya seperti apa? Nah, caranya hampir sama seperti ini. Nah, caranya seperti ini. Saat tombol Home, kita kemudian ke tombol Explore yang bawah. Kemudian setelah masuk di halaman Explore, kita masuk ke halaman Instagram TV-nya. Kemudian kita klik yang pojok kanan atas yang lambang plus Bapak Ibu. Setelah kita klik tombol berbentuk plus ini atau tambah, kemudian Bapak Ibu harus mengupload videonya. Ya, berbeda seperti Instagram Live yang tadi, kita videonya langsung dari Instagramnya ya Bapak Ibu. Kameranya otomatis terbuka dari halaman Instagramnya tersebut karena fiturnya secara langsung. Nah, berbeda dengan Instagram TV, kita membuat videonya secara terpisah. Jadi kita membuat videonya tidak di aplikasi Instagramnya. Kita membuat videonya di fitur kamera HP biasa. Ya, di fitur video biasa di HP. Seperti itu. Di fitur di HP. Kemudian setelah selesai videonya ada, kemudian kita bisa menguploadnya melalui halaman ini. Kita klik tombol plus, kemudian kita cari yang mana saja video yang akan kita posting di akun Instagram TV. Nah, perlu diingat lagi ya Bapak Ibu, untuk video di Instagram TV ini, durasi minimalnya 1 menit. Jadi jika videonya di bawah 1 menit, ini tidak bisa diposting di sini. Jika di bawah 1 menit, hanya bisa diposting di postingan biasa Bapak Ibu di halaman akun
Ya, di halaman akun di postingan biasa. Jadi tidak akan masuk ke Instagram TV karena tidak bisa Instagram TV harus mempunyai durasi minimal 1 jam dan maksimal 60 menit atau 1 jam. Ya, seperti itu. Oh, dan mohon maaf tadi ada sedikit kekeliruan. Untuk Instagram Stories maksimal waktunya 15 detik dan untuk postingan video biasa tadi bukan 15 detik ya Bapak Ibu, postingan video biasa durasi maksimalnya 60 detik ya Bapak Ibu atau 1 menit. Jadi jika di bawah 1 menit bisa diposting di halaman biasa di postingan yang biasa. Jika di atas 1 menit, Bapak Ibu dipostingnya melalui Instagram TV. Ya. Nah, kemudian ada fitur kuis. Fitur ketiga yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran fitur kuis. Nah, fitur kuis stiker memungkinkan pengguna Instagram di Android dan iOS dapat memposting pertanyaan pilihan ganda yang nantinya bisa dipilih oleh para follower. Tersedia dalam 2 atau 4 opsi pilihan jawaban ganda. Nah, seperti ini Bu nanti bentuknya. Ya Bapak Ibu, bentuk stiker kuisnya. Ada yang berwarna hitam di sini di atas itu untuk menuliskan pertanyaannya Bapak Ibu. Tuliskan pertanyaannya. Nah, kemudian ada option A, B. Nah, karena pilihannya kan ada 2, tersedia dalam 2 atau 4 opsi. Jadi, setelah kita menulis opsi yang kedua, kita bisa menambahkannya ke yang ketiga dan keempat. Ini contoh saja, Bapak Ibu, ada 2 opsi. Nanti kita tulis jawabannya di sini. Jawaban dari pertanyaannya. Di opsi 1 dan di opsi 2. Seperti itu. Nah, cara membuatnya bagaimana? Cara membuat kuisnya untuk para siswa. Nah, untuk menggunakan fitur stiker kuis, kita sama seperti awal yang tadi, membuka Instagram, setelah masuk ke halaman Instagram, setelah login, kita swipe lagi ke kanan. Dari halaman utama kita swipe lagi ke kanan. Setelah swipe ke kanan, tadi kita menggunakan fitur live ya Bapak Ibu, di paling bawah. Di paling bawah, live yang kiri. Paling bawah yang kiri. Nah, sekarang kita menggunakan fitur di Instagram Stories-nya create. Ibu bisa memilih opsi create atau normal. Untuk create, Bapak Ibu tidak harus ada gambar karena create khusus untuk tulisan. Seperti itu. Untuk tulisan. Nah, untuk normal kita bisa sama menggunakan fitur Instagram Quiz, namun Bapak Ibu yang pertama harus melakukan pengambilan gambar dulu untuk background-nya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa milih jika ingin diberikan background tulisan, bisa memilih opsi normal, atau jika hanya akan tulisan, hanya memilih create saja Bapak Ibu. Setelah memilih create, setelah ini di opsi create, kita klik tombol yang besar ini yang berisikan huruf A besar dan A kecil. Kita klik saja. Nah, setelah diklik, maka tampilannya akan seperti di gambar yang sebelah kanan, seperti ini Bapak Ibu. Setelah kita klik di kanan, seperti ini. Nah, setelah itu, bagaimana memasukkan fitur stikernya? Dilihat di atas Bapak Ibu. Lihat. Ini ada simbol berbentuk tersenyum ya Bapak Ibu, smiley. Bentuk tersenyum. Dan ada lipatan di bawahnya. Bapak Ibu klik saja di sini. Klik saja. Kalau misalnya Bapak Ibu klik huruf A, ini akan menulis sesuatu, atau yang sebelahnya, ini akan untuk menggambar sesuatu. Nah, kita akan menggunakan fitur stiker. Jadi kita klik simbol yang ini, simbol stiker sedang dicabut sepertinya ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Muncul swipe ke atas seperti ini. Muncul pop-up baru lagi ke atas. Nah, di sini ada beberapa stiker yang bisa kita pasang, Bapak Ibu. Ada mention, hashtag, ada GIF, ada jam, ada polling. Nah, kita menggunakan fitur quiz, Bapak Ibu. Menggunakan fitur quiz. Maka kita pilih stiker quiz yang bawah sini. Untuk stiker quiz. Nah, setelah kita pilih, maka akan muncul stikernya. Ukurannya Bapak Ibu bisa diperkecil, bisa diperbesar nanti setelah muncul ya. Nah, sekarang coba kita membuat soalnya. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu ya.
Ini contoh soalnya seperti ini, misalnya 1 tambah 1, option A 2, option B-nya 3, option C 4, option D 5. Nah, untuk jawaban yang betul, kita nanti klik icon hurufnya, huruf optionnya. Misalnya betul A, nanti klik A. Nanti akan muncul centang berwarna hijau. Oh, berarti option yang betul ada di pilihan tersebut. Nah, setelah sesuai kita buat pertanyaannya, kita bisa posting. Bisa diklik di your story di sini Bapak Ibu. Nah, klik. Nah, nanti akan muncul di halaman Instagram Stories kita. Nanti para siswa yang akan mengerjakan soalnya tinggal membuka akun kita, kemudian membuka Instagram Stories dan menjawab soalnya satu persatu. Ya, Bapak Ibu seperti itu. Jawab soalnya satu persatu. Kemudian fitur yang keempat yaitu fitur question atau sticker question. Nah, fungsi fitur sticker question ini secara resmi yaitu ini secara resmi yang Instagram keluarkan ya Bapak Ibu, secara resmi yaitu agar pengikut dapat memberi pertanyaan kepada pengguna. Jadi sebenarnya Instagram secara resmi mengeluarkan fitur ini agar para follower kita atau para pengikut kita saat kita memposting sesuatu dan memberi stiker ini, mereka memberi pertanyaan kepada kita. Kemudian kita menjawabnya di postingan atau di stories berikutnya. Seperti fitur Q&A ya Bapak Ibu. Seperti fitur Q&A, jadi tanya jawab. Namun seharusnya atau secara resminya Instagram ini menggunakannya untuk follower atau untuk pengikut kita untuk memberi pertanyaan kemudian kita jawab. Nah, namun fitur ini dapat digunakan sebaliknya dan sekreatif mungkin di mana pengguna dapat mengajukan pertanyaan kepada pengikut. Nah, jadi fitur ini kita bisa lakukan sebaliknya. Sebaliknya, yang secara resminya Instagram itu buat untuk follower atau pengikut kita memberi pertanyaan kepada kita, kepada pengguna, tapi kita bisa balik fiturnya. Ini untuk pengguna memberi pertanyaan kepada para pengikut kita yang seperti kan kita gunakan ya Bapak Ibu untuk memberi pertanyaan kepada siswa dalam bentuk soal esai atau tanpa pilihan seperti yang kuis tadi yaitu untuk soal pilihan. Nah, untuk question ini soalnya esai ya Bapak Ibu seperti itu. Nah, kemudian semua jawaban dari para pengikut akan masuk ke akun pengguna. Nanti setiap jawaban atau setiap soal yang telah dijawab oleh para siswa atau oleh pengikut kita nanti akan masuk ke akun kita melalui direct message dan melalui stories. Ya, nanti kita stories yang kita buat tentang stiker ini, yang berisi stiker ini, kita swipe ke atas saja. Kita swipe ke atas, nanti di bawahnya akan tertulis siapa saja yang menjawab, akun apa saja, akun siapa saja yang menjawab, nanti jawabannya akan tertulis di situ. Nanti kita bisa memeriksanya satu persatu. Ya, untuk penilaian, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk fitur question ini karena masuk ke Instagram Stories, sama seperti fitur kuis hanya akan bertahan selama 24 jam. Bapak Ibu di fitur stories kita. Jadi setelah 24 jam, otomatis ini akan menghilang. Ya, akan terhapus dengan sendirinya. Nah, untuk bagaimana cara membuat question? Untuk melakukannya sama seperti kita membuat tadi kuis ya Bapak Ibu. Pertama, setelah login ke aplikasi, login ke Instagram, kemudian kita swipe ke kanan, kemudian masuk ke halaman stories-nya, kita bisa pilih tombol create, atau kita bisa pilih normal, itu tergantung penggunaan ya Bapak Ibu untuk create atau normal, kemudian klik tombol yang besar ini, ya, yang berisi simbol huruf A, yang berisi huruf A besar dan huruf kecil, kemudian pilih lagi simbol stiker ini yang di atas, setelah muncul, nah karena kita menggunakan fitur question, nah kita pilih stikernya yang ini Bapak Ibu, stiker question, kan tadi kita menggunakan stiker quiz, nah sekarang kita gunakan stiker question. Nah setelah
kita klik stiker question-nya, maka akan muncul halaman atau di halaman stories kita seperti ini. Ya, Bapak Ibu. Nah, untuk yang tadi fitur quiz karena itu berbentuk pilihan ganda dan ini fitur question berbentuk soal esai, maka kita tulis soalnya di bawah. Mohon maaf, kita tulis soalnya di atas sini. Ya. Nah, nanti kolom yang bawah ini itu hasil dari jawaban para pengikut kita atau jawaban siswa yang akan kita beri soal. Ya, Bapak Ibu. Nah, setelah itu, setelah selesai menulis soalnya, kita klik your story. Kita posting. Nah, Bapak Ibu, kita posting di akun. Nah, seperti itu. Untuk fitur quiz dan question. Kemudian, yang kelima atau yang terakhir, ada caption, hashtag, dan mention. Yang pertama, caption yaitu penjelasan yang disisipkan pada sebuah gambar atau dapat didefinisikan sebagai keterangan untuk mendeskripsikan gambar yang ditampilkan. Ya, atau lebih singkatnya, memberi judul ya, Bapak Ibu, memberi judul pada gambar yang dibuat. Ada gambar yang dibuat. Kemudian ada hashtag. Nah, hashtag itu digunakan untuk pengelompokan konten. Dapat digunakan untuk ditambahkan pada postingan berupa foto, video, dan lain-lain. Jadi hashtag dan caption ini bisa digabung ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, caption kita tulis judulnya apa, kemudian kita diakhiri memberi hashtag. Ya, agar para siswa atau pengikut ataupun kita sendiri untuk mencari konten yang telah kita buat atau konten orang lain dengan searching di kolom explore menggunakan fitur hashtag ini. Jadi lebih mudah untuk mencarinya. Ya Bapak Ibu, karena untuk pengelompokan konten di sini fungsinya. Untuk menggunakan hashtag jangan lupa diawali dengan simbol pagar atau simbol pagar. Ya. Nah, setelah simbol pagar, kemudian Bapak Ibu tulis kata-kata yang akan disisipkan tanpa spasi ya Bapak Ibu, jadi digabung pagar kemudian kata-katanya apa. Biasanya hanya satu kata ya Bapak Ibu untuk hashtag agar lebih mudah. Jadi kita bisa membuat dalam satu caption bisa membuat hashtag lebih dari satu ya Bapak Ibu. Misal 2-3 hashtag itu bisa banyak kita membuat hashtag dalam satu caption. Nah, kemudian ada fitur mention. Yaitu suatu cara untuk menyebut orang lain dalam sebuah postingan atau kirimannya. Ya seperti yang tadi disebutkan, misalnya kita membuat postingan apa untuk dilihat oleh kelas apa agar lebih cepat melihatnya. Nah, kita gunakan fitur mention, menyebutkan akun kelas tersebut di postingan kita. Maka saat kita posting, maka akan muncul notifikasi di akun yang kita sebut tadi. Nah, untuk mention kita bisa menggunakan simbol @ ya Bapak Ibu, kita bisa menggunakan simbol @ Pak Denny, oh iya Ibu, waktunya tinggal 10 menit lagi ya. 10 menit lagi ya Bapak Ibu. Ya siap ya, Ibu. Enggak dilanjutkan. Ya siap, kita sebentar lagi selesai. Nah, antara caption, hashtag, dan mention ini seperti itu. Nah, cara menambahkannya bagaimana? Cara menambahkan captionnya. Nah, saat kita posting, ada kolom di atas sini Bapak Ibu, write a caption. Nah, kita tulis deskripsi atau judulnya di sini. Ini saat kita memposting yang baru ya, new post atau postingan baru. Nah, kita tulis saja di sini untuk caption. Misalnya kita membuat postingan atau mengirimkan video untuk IGTV pun sama seperti ini ya nanti. Nah, kita memposting tentang pembelajaran daring atau apa. Nah, kita akan tulis judulnya di sini. Nah, itu untuk caption. Kemudian, untuk hashtag, tempat menulis hashtag sama dengan caption. Namun perbedaannya jika hashtag diawali simbol pagar atau tagger dan biasanya hanya satu kata agar pengelompokannya lebih mudah. Nah, contohnya seperti ini.
pagar VCT, maka saat kita searching VCT di Instagram, maka semua post dengan hashtag VCT akan muncul seluruhnya. Nah, jadi akan lebih mudah. Penulisannya di mana? Penulisannya di mana? Nah, sama Bapak Ibu, penulisannya di kolom caption di sini ya Bapak Ibu untuk menulis hashtag. Nah, kemudian untuk mention, kita bisa menyebut orang lain di postingan dengan menulisnya di kolom caption, diawali simbol kemudian username akun yang akan disebut. Contohnya seperti akun saya, jika ingin disebut, menambahkan simbol di depannya, kemudian menulis nama akun tersebut di belakangnya. Atau dengan cara tag people, kemudian pilih akun yang akan kita sebut. Maka akun yang sudah kita sebut akan mendapat notifikasi atau laporan tentang postingan kita. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, jika ingin mention atau menyebut nama akun lain, bisa ditulis di caption sini. Ya, Bapak Ibu di caption sini. Menulisnya dengan simbol terlebih dahulu, kemudian nama akun, atau Bapak Ibu bisa tag. Klik di sini, nanti akan muncul deretan akun, banyak yang kita follow, kemudian kita search saja akun mana yang akan kita tag. Nah, seperti itu. Setelah kita menulis caption, mention, dan tag, kemudian kita bisa share. Nah, klik share. Nah, otomatis postingan kita yang telah kita buat di sini akan muncul di halaman akun kita. Jadi nanti para siswa atau para rekan guru atau para pengikut yang ada di Instagram kita bisa melihat hasil postingan kita mengenai tentang pembelajaran atau praktikum atau apapun, bisa berbentuk video, berbentuk foto ya. Untuk foto maksimal 10 ya Bapak Ibu dalam satu kali posting, dan video pun 10 ya. Jadi nanti dalam satu postingan si pengikut bisa men-slide atau men-swipe-nya ke kanan terus. Dalam satu postingan bisa melihat 10 gambar atau 10 foto ya dalam satu postingan seperti itu. Nah, karena Instagram bisa digabungkan dengan jejaring sosial lain, ada Facebook, Twitter, ada Tumblr. Nah, Bapak Ibu tinggal on-kan saja yang kanan, on-kan dari kiri ke kanan seperti itu ya, sampai warnanya berubah jadi biru seperti ini. Jika warnanya biru, otomatis di Facebook kita memposting hal yang sama. Nah, seperti itu. Nah, mungkin penjelasan dari saya tentang pemanfaatan Instagram seperti itu ya Bapak Ibu. Dan sebelum diberikan kembali ke moderator, mohon maaf di sini ada azan dulu ya Bapak Ibu. Saya mute dulu mic-nya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian dan partisipan lainnya, kita mendengarkan terlebih dahulu kumandang azan.
Nah, iya, Bapak Ibu, mungkin penjelasan dari saya tentang pemanfaatan fitur-fitur yang ada di Instagram mungkin seperti itu. Mohon maaf apabila ada beberapa kesalahan. Saya juga masih sama-sama belajar tentang penggunaan Instagram. Mungkin fiturnya lebih banyak lagi yang bisa kita gali dalam pemanfaatan pembelajaran. Nah, saya akan kembalikan lagi ke moderator, ke Bu Hani. Ya, sebelumnya terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Agung telah berkenan menyaksikan dari awal pemaparan sampai akhir. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga Bu Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang sangat-sangat bermanfaat bagi guru-guru, terutama bagi saya yang memiliki siswa-siswa dan sekarang kondisinya sedang pembelajaran jarak jauh. Instagram ini sangat sering diminati oleh siswa-siswa remaja, baik dari anak kecil hingga sampai tingkat SMA. Karena waktu sudah menunjukkan 15, tapi apabila ada partisipan yang mau bertanya, boleh saya berikan waktu sebentar. Ya. Apakah yang mau bertanya? Silakan. Saya Bu Hani. Oh, mangga Ibu. Mangga Ibu. Ya, penasaran. Kan kebetulan saya panitia PPDB di sekolah nih. Ya, betul Bu. Ya. Terus kalau untuk mengiklankan di IG itu caranya gimana sih, yang prabayar apa ya, yang prabayar ya? Oh iya. Itu caranya gimana? Untuk mengiklankan di Instagram yang berbayar Ibu, untuk akunnya Ya. sendiri, kita bisa rubah Bu dari akun pribadi menjadi akun bisnis. Menjadi akun bisnis. Nah, setelah menjadi akun bisnis, nanti fiturnya akan berbeda Bu dengan akun biasa. Nanti fiturnya lebih banyak lagi fiturnya. Untuk merubah ke akun bisnisnya mah tidak berbayar ya Bu ya, hanya gratis. Nah, setelah berubah ke akun bisnis, nanti setelah kita posting, nanti biasanya di bawah postingan ada tulisan promote untuk menyebarluaskan Bu. Nah, kita klik saja promote. Nah, nanti kalau tidak salah di situ nanti ada biaya-biayanya berapa Bu buat menyebarkan misalnya. Nah, jadi postingan itu tidak hanya bisa dilihat oleh follower kita saja karena disebarluaskan di Instagram. Jadi nanti orang lain saat membuka apa, kemudian ada iklan dari iya, ada iklannya nanti. Nah, seperti itu Bu. Mungkin akunnya dirubah dulu ke akun bisnis. Kemudian nanti postingannya bisa kita promosikan. Nah, untuk pembayarannya nanti ketentuannya ada di situ. Mungkin seperti itu Bu jawabannya. Iya, nanti nanti di luar ini aja ya Pak Denny, screenshot. Oh iya, boleh Bu. Boleh, mangga Ibu. Ya terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Nuhun Bu Hani. Mangga Ibu, sudah jelas ya Ibu dengan jawaban dari Pak Denny. Baiklah, karena waktu sudah menunjukkan 15.18, dari sesi ini sebenarnya sudah berakhir. Untuk Bapak Agung Maulana, terima kasih sudah berkenan hadir dari sesi awal di kelompok kami hingga sesi Pak Denny Alfiansyah. Dan juga terima kasih untuk partisipan yang sudah hadir mendengarkan pemaparan materi di sesi 5 ini. Baiklah, saya tutup dengan
membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan acara ke Ibu Sari Damayanti. Monggo Ibu. Iya. Iya. Terima kasih sudah Bu Ani. Mangga Bu. Ya, terima kasih ya Mangga. Terima kasih banyak kepada Pak Denny yang sudah memaparkan materi tentang IG ya. Alhamdulillah jadi lupa waktu tadi. Aduh, udah 10 menit lagi saya mau bertanya masih bisa tidak gitu. Terus terima kasih juga kepada menarik soalnya Pak. Iya Bu, alhamdulillah. Ya kebetulan saya adminnya TK, jadi yang suka mengiklankan ya mempromosikan sekolah tuh itu. Jadi oh iya seperti ini gitu, ilmu teh bener ini. Ya terima kasih banyak. Ya terima kasih kepada Bapak Agung yang telah hadir di sesi kelima kita. Insya Allah sesi keenam saya sebagai moderator, maaf, saya sebagai presenter, Pak Denny sebagai host, sebagai moderator, dan Bu Hani sebagai host. Sampai nanti ketemu lagi jam 15.45 ya Pak Denny? Iya, betul. Ya. Iya, dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin dari kami dan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, kita sesi ini break dulu ya Bu Sari, Bu Hani. Iya, ya, break dulu. Nanti kita mulai lagi 15.45 di room yang sama. Untuk roomnya tidak akan ditutup ya Bapak Ibu. Untuk para partisipan boleh stay, boleh menunggu dulu di room sini. Kita break sholat asar dulu ya. Terima kasih. Iya.